beberapa pendapat para ulama yang dinamakan Asyura. Asyura itu tepatnya tanggal 10. Ada juga dalam riwayat Sayyidati Aisyah yang dikatakan Asyura itu tanggal 9 bulan Muharram. Ada juga sebagian para ulama mengatakan Asyura itu tanggal 11. Jadi ada pendapat 9, ada pendapat 11, dan mayoritas para ulama Asyura itu tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Ini mayoritas ulama tanggal 10 bulan Muharram. Maka kalau kita berkunjung di kota Bengkulu, ini saat ini lagi ramai, ya ini yang namanya tabur, ya satu tradisi di kota Bengkulu, jadinya sedekah dengan alam. Maka kita akan membahas apa sih yang dimaksud Asyura. Bagaimana Asyura itu? Maka kita akan membahas itu. Ada apa di hari Asyura? Ada apa di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Baik. Salah satu amaliyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni haddatsana al-Hakim Abul Hasan Ali bin al-Hasan As-Sudari, haddatsana Abu Ja'far Ahmad bin Hatim, haddatsana Ya'qub bin Jundub an Hamid bin Adam an Habib bin Muhammad an Abi an Ibrahim bin Sa'idi an Maimun bin Mahran an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalannya kalau di Asyura ini, man shoma yauman Asyura, siapa orang yang puasa di hari Asyura, gila. Jadi amalan yang di bulan Asyura. Kalau hari ini 10 Asyura, man shoma yauman Asyura, siapa orang yang puasa di hari Asyura, minal Muharram, kata Rasulullah, di bulan Muharram, a'tahullahu ta'ala, maka Allah berikan pahalanya sawaba asyarata alafin malakin, sebanding dengan 4.000 malaikat. Sebanding pahalanya seperti 4.000 malaikat. Kemudian wa man shoma yauman Asyura, siapa orang yang puasa di hari Asyura minal Muharram, u'tiya thawaba asyarati alafin, maka yakni diberikan pahalanya sebanding 10.000 hajjin wa mu'tamirin. Seperti orang yang sebanding dengan haji dan umroh 10.000. Di keutamaannya, jadi 10.000 pahalanya itu sebanding seperti orang yang haji dan umroh. Kemudian wa asyarata alafin syahidin, diberikan 10.000 pahalanya sebanding orang yang syahid di jalan Allah. Wa man massaha yadahu, ini siapa orang yang menyentuh nih Pak, menyentuh kepalanya, ada raksi yatimi, kepalanya anak yatim dengan tangannya. Biasanya kan di bulan Muharram ini kita sering ngomong bersedekah dengan anak yatim, dia mau bagian dikumpuli, banyak anak yatim di berbagai daerah itu dikumpuli. Ini hadisnya. Wa man massaha yadahu, siapa orang yang mengusap dengan tangannya ala raksi yatim, kepalanya anak yatim, yaumul Asyura, di hari Asyura, rafa Allah ta'ala bi kulli sya'ratin darajatin, maka Allah akan dalam setiap rambut anak yatim itu 1 derajat. Itulah anak yatim di Gondrong. Luar biasa.
sebanding pahalanya. Siapa orang yang puasa di hari Asyura Muharram, maka diberikan 10.000 pahala haji dan umroh. Kemudian 10.000 seperti orang yang syahid di jalan Allah. Ini puasa ini. Ya. Tapi puasanya itu sumut tasi'u wal asyira wa la tashubbul yahudi. Tapi puasanya itu kata Nabi, kalau nak puasa tanggal 9, tanggal 10. Jangan tanggal 10 baik. Kalau tanggal 10 itu wala tashubbul yahudi. Nabi tak galak niru Yahudi. Kalau yang puasanya cuma tanggal 10, berarti dia niru kaum Yahudi. Yahudi itu kalau Asyura puasa itu. Puasa tapi tanggal 10 baik. Kalau Nabi tidak nyaturi 10 disertai dengan tanggal yang lain. Cawan Ustaz hari ini hari kami kondangan, maka kita pakai riwayat. Ya, maka kita ambil riwayat yang lain. Ya, Allah Maha tahu. Jadi kalau kita nak puasa besok, niatnya yang niat puasa Asyura. Yukaffiru sanatan maudiyah. Jadi faedahnya orang puasa juga di dalam riwayat lain itu melebur dosa 1 tahun. Melebur dosa 1 tahun. Kalau hari ini kita tidak puasa, puasanya besok. Besok hari Senin sama hari Selasa, 2 hari. Jangan ngambil hari Senin juga. Ya, kenapa? Karena wala tashubbul yahudi. Karena kalau kita puasa di bulan Muharram itu cuma sehari, yaitu tanggal 10, itu meniru Yahudi puasanya di tanggal 10. Nah, tidak galak nyuruh kita kalau nak puasa 10, 11, 12 atau 9, 10 atau 8, 9 gitu, disertai dengan didampingi dengan hari yang lain. Jadi besok itu Senin, kita puasanya pertama hari Senin. Ya, Senin itu sunnah Nabi kita kelahiran Nabi Muhammad. Sekalian niatnya puasa Muharram. Jadi keutamaannya yakni puasa amaliyah itu. Kemudian kenapa dinamakan Asyura? Ya, Asyura. Kalau Jawa ngomongnya bulan Syuro. Pakai Asyura itu susah. Pakai ain Asyura. Qala al-Faqih al-Imam Abu Layth as-Samarqandi, beliau berkata qad ikhtalafu fi tafsir hadzal yaum. Ini berbeda pendapat menurut ahli tafsir. Kenapa dinamakan Asyura? Qala ba'dhum, sebagian para ulama, kenapa dinamakan Asyura? Innama sumiya Asyura li'annahu asyru yaumin minal Muharram. Sesungguhnya Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram pertama. Kemudian waqala ba'dhum, dan sebagian juga para ulama mengatakan di anna Allah Ta'ala akrama fihi asyarata minal anbiya. Asyura itu di sebagian ulama mengatakan Asyura itu Allah memberikan 10 kemuliaan untuk para nabi. Jadi apa artinya Asyura? Asyura itu ada sebagian ulama mengatakan Allah memberikan 10 kemuliaan oleh para nabi. Bi asyri karamatin, dengan 10 kemuliaan itu apa yang pertama? Taballahu ala Adam yaumal Asyura. Allah mengampuni dosa kesalahannya Nabi Adam itu di hari Asyura. Allah mengampuni Nabi Adam. Taballahu ala Adam yaumal Asyura. Jadi kalau kita doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam ketika beliau mengakui
kesalahan beliau, yaitu apa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati ini sampai makan buah yang dilarang, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan menjadi orang yang zalim. Maka Nabi Adam ini mengakui kezalimannya memakan buah itu, membaca doa kepada Allah. Ini yang pertama, kemuliaan pertama Asyura tadi, yang Allah berikan oleh para nabi. Yang kedua, wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan 'aliyan di yaumi Asyura. Allah mengangkat Nabi Idris, Pak, itu di hari Asyura. Jadi ada 3 nabi yang sampai saat ini dalam riwayat belum ditemukan, dan beberapa riwayat mengatakan 3 nabi ini masih hidup. Pertama Nabi Idris, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi Khidir. 3 nabi. 3 nabi ini. Jadi kalau Rasulullah SAW ketika beliau naik Isra wal Mi'raj di langit ke-4 itu Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Jadi bertemu Nabi pertama yang Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Nabi kedua yang ditemui Nabi Muhammad Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi keempat di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Jadi Allah mengangkat Nabi Idris rafa'an 'aliyan dalam makom yang tinggi, dalam kemuliaan yang tinggi itu di hari Asyura. Jadi yang kedua Allah mengangkat Nabi Idris dalam kemuliaan yang tinggi itu di hari Asyura. Kemudian wastawat safinatun Nuhin 'alal Judi. Allah menyelamatkan kapal Nabi Nuh di Bukit Al-Judi itu di hari Asyura. Jadi ketika banjir bandang, Kan'an anaknya dipanggil, Kan'an sini milo bapak darah, dia naik ke bukit tapi tidak selamat, karena banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu selamat di atas Bukit Judi, namanya Bukit Judi. Namanya itu di hari Asyura. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ulida Ibrahim alaihi salatu wassalam fi yaumi Asyura. Lahirnya Nabi Adam, lahirnya Nabi Ibrahim itu di hari Asyura. Jadi kita Asyura ini termaksud, kalau kita puasa termaksud kita puasa hari kelahiran Nabi Ibrahim. Bapak Ibu puasa hari Senin, puasa hari apa? Senin. Hari Senin itu kita puasanya, ngomong puasa malam hari Senin. Kenapa? Aisyah nanya sama Rasul, ya Rasul, kenapa kau puasa di hari Senin? Dzalika yaumul fi wa bu'ithtu fi wa unzila alayhi fi. Senin itu tempat aku dilahirkan. Senin itu pertama kali aku diutus menjadi Rasul. Senin itu pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad. Kalau yang kita sering dengar ceramah Iqra, baca, beliau di Gua Hira itu hari Senin, Pak. Nah, yang pertama aku dilahirkan di hari Senin. Bapak Ibu itu kalau puasa hari Senin, puasa hari kelahirannya Nabi kita Muhammad. Jadi termaksud di hari Asyura. Kalau kita puasa berarti kita puasa di hari kelahirannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim lahirnya di hari Asyura. Itu yang Bapak Ibu. Kemudian kemuliaan yang kelima, yakni wattakhadahu khalilan wa anjahu Allah minan nar. Kadzalik Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim pangkat khalil. Khalil itu artinya teman dekat Allah. Khalil. Ketika Allah tanya dalam satu riwayatnya Ibrahim, siapa engkau? Ana Khalilullah. Aku teman akrab engkau ya Allah. Aku teman dekat engkau ya Allah.
Nabi Musa ditanya, ya Musa, siapa engkau? Ditanya oleh Allah, ana kalimullah, aku orang yang pandai bercakap langsung denganmu ya Allah. Isa ditanya, ya Isa, siapa engkau? Ana ruhullah, aku ruh dia ya Allah. Karena aku lahir tanpa bapak, langsung tiupan dari Allah. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa bukan hasil hubungan pernikahan, bukan. Belum nikah tapi sudah hamil. Itu Siti Maryam. Maka Nabi Isa itu julukannya Allah. Yaitu ruhnya Allah. Nah, kalau Nabi kita Muhammad ditanya, ya Muhammad, siapa engkau? Anak yatim. Aku anak yatim. Sedih Nabi jawabnya. Yang ini ngomong Khalilullah, ke teman dekat Allah. Yang ini ngomong Kalimullah, orang yang pandai bercakap dengan Allah. Yang ini ngomong Ruhullah. Tapi ketika Nabi kita Muhammad ngomongnya tawadhu, tidak sombong, rendah hati. Ya Muhammad, siapa engkau? Anak yatim. Aku anak yatim. Seharusnya Nabi Muhammad yang pangkatnya lebih tinggi dari para nabi, yang namanya dijajarkan dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jajar itu. Tidak ada la ilaha illallah Ibrahim. Misalnya Rasulullah Ibrahim disyahadat asyhadu anna Muhammad Ibrahim wa asyhadu anna Ibrahim. Tapi nama ini, nama Nabi kita Muhammad dijajarkan oleh Allah. Seharusnya dia lebih gagah jawabnya. Ya, nama aku lah dijajar dengan Allah. Nah, tapi Nabi senangnya ngomong anak yatim. Aku ini anak yatim. Anak yatim ini anak yang sering dilupakan oleh orang manusia. Makanya ra'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'u yatim. Orang yang menghati anak yatim. Wajah Allah minan nar, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Jadi kalau kita dengar kisah Nabi Ibrahim, mendengarkan kisah Nabi Ibrahim itu beliau misalnya dibakar. Pernah dengar kita dulu kecil-kecilan masih diceritai oleh Ustaz, oleh kiai-kiai kita, Nabi Ibrahim dibakar, kuliah dan ribat dan wassalamu ala Ibrahim. Airnya dingin kalau api. Airnya Nabi Ibrahim jadi dingin, padahal dibakar oleh Raja Namrud. Luar biasa ya. Kemudian wataballahu ala Daud yaumul Asyura. Jadi Allah mengampuni Nabi Daud di hari Asyura. Nabi Daud itu bapaknya punya satu kesalahan dalam riwayat itu. Nabi Daud itu punya istri 99. Tapi jangan ditiru, tidak kuat gitu. Nabi Daud punya istri 99. Senang sikap perempuan, tidak tahu kalau perempuan ini milik prajurit dia, tapi dia tidak tahu dia hendaknya perempuan Nabi. Nah, ini ditegur oleh Allah dalam kasus ada orang 99 punya kambing, seketa dengan orang yang punya kambing satu. Kata orang 99 punya kambing ini, coba kambing kau untuk aku biar jadi 100. Ada cap. Itu sengketa orang ini. Kata Nabi Daud, tidak boleh ada tamu hari ini. Tahu-tahu bahwa tamu tadi itu sudah ada di kamarnya Nabi Daud. Heran. Nah, inilah dalam riwayat ini malaikat Allah nak menguji, nak ingin menyadarkan Nabi Daud. Coba Nabi Daud beri kami keputusan yang baik. Aku punya kambing 99, dia punya satu. Aku pintar, boleh tak?
dalam riwayat dalam pendapat para ulama ada mengatakan lahirnya Nabi kita Muhammad itu tanggal 10 Muharram. Ini yang kemuliaan yang pertama. Masih jam berapa Ustaz? Jam berapa Ustaz? Masih lama Ustaz? Jam 6:10. Ya? Jam 6:10. Ya. Nah, kita cepati ya, kita cepati. Dan waqala ba'dhum, dan sebagian ulama inna sumiya Asyura li'annahu asyrin karamatin. Dinamakan Asyura itu karena Allah memberikan 10 kemuliaan akrama bihadhihi ummah. Allah memberikan kemuliaan untuk umat. Ya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan Asyura? Yang pertama tadi Allah memberikan 10 kemuliaan oleh para nabi. Sekarang kenapa dinamakan Asyura? Ulama mengatakan ada 10 kemuliaan yang Allah berikan untuk umat, untuk kita juga. Yang pertama awal Syahrul Rajab, pertama bulan Rajab. Allah berikan kita bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab itu kemuliaannya wa huwa syahrullah, pertama bulan Rajab itu bulannya Allah. Keutamaannya wa fadluhu 'ala sa'iri syuhur, dibandingkan bulan lain ka fadli hadhihi ummah 'ala sa'iril ummah, seperti kemuliaan umat Nabi kita Muhammad dengan umat-umat dulu. Kita ini umat yang terbaik dibandingkan umat yang dulu. Nah, jadi bulan Rajab lebih baik, ya, lebih baik seperti perbandingannya umat sekarang dengan umat yang dulu. Ini yang pertama Allah berikan Rajab. Yang wasani yang kedua Syahrul Sya'ban. Allah berikan kita bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban itu? Wa fadluhu 'ala sa'iri syuhur ka fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala sa'iril anbiya. Yakni perbandingannya seperti kemuliaan Nabi kita Muhammad dengan nabi-nabi dahulu. 124.000 nabi, 313 rasul, yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia. Maka Sya'ban itu dibandingkan dengan bulan yang lain seperti Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Di bulan Sya'ban. Yang ketiga Syahrul Ramadan. Allah berikan kita bulan Ramadan. Kenapa? Keutamaannya yakni wa fadluhu 'ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala 'ala khalqi. Seperti kemuliaan Allah dengan makhluknya. Allah sama makhluk mulia yang mana Bapak Ibu? Allah. Ramadan dibandingkan bulan yang lain seperti Allah dengan makhluknya. Oh, luar biasa Ramadan itu. Luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat Lailatul Qadri. Yakni Allah berikan malam Lailatul Qadar. Wa hiya khairun min alfi syahr. Satu hari, satu malam di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang keempat. Yang kelima wal khamis yaumul fitri, yakni Idul Fitri. Idul Fitri ini luar biasa, ya. Hari termaksud Allah berikan Idul Fitri, ya, hari lebaran Idul Fitri. Yang keenam Ayyamul Ashr, 10 di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 10-nya hari raya Kurban. Di bulan Dzulhijjah. Kemudian Masabi' yang ketujuh Yaumul Arafah. Yakni hari Arafah. Arafah itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 9. Jadi Allah berikan kita hari Arafah itu wasumu kafaratu sanatain. Siapa yang puasa di hari Arafah itu seperti yaitu mengampuni 2 tahun. Allah meluputkan kesalahan 2 tahun. Wasamin yang ke-8 Yaumul Nahr, Idul Adha. Allah berikan kita Idul Adha. Yang ke-9 Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dan yang ke-10 Yaumul Asyura, yakni hari Asyura. Jadi ada ulama mengartikan dinamakan Asyura, Allah memberikan 10 kemuliaan oleh umat dengan kemuliaan seperti Rajab, Sya'ban, Ramadan, Lailatul Qadar, kemudian yang kelima Idul Fitri,
li hadhihi ummah bi takfiri dzunubihim wa tathhiri khotoyahum. Kenapa kita diberikan dengan hari-hari tadi, Pak? Bulan-bulan tadi yang perlu dimuliakan oleh Allah, nak ngapus kesalahan kita. Kita bertemu di bulan Rajab, Allah nak ampuni kita. Allah nak mensucikan dosa-dosa kita. Kita bertemu Idul Fitri, kita bertemu di 10 awal di bulan Dzulhijjah, kita ingin bertemu dengan Idul Adha. Intinya Allah hendak mengampuni kesalahan kita. Mudah-mudahan di hari Asyura di bulan Muharram ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina